Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya takdimi, pengasuh dan ketua Yayasan Pendidikan Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM, yang terhormat Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz BAMAG, yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji sidang seminar proposal, yang terhormat dosen pembimbing 1 Bapak Ahdiat Agus Susila MEI, yang terhormat dosen pembimbing 2 Ibu Nurhayati MM, yang terhormat kedua orang tua saya. Perkenalkan, nama saya Isnaini Septiasaroh, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Langsung saja, saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Strategi Pedagang Ikan dalam Meningkatkan Minat Beli Konsumen di Pasar Ikan Mayangan Probolinggo. Pasar Ikan Mayangan Probolinggo merupakan salah satu pusat perdagangan ikan terbesar di daerah Probolinggo. Pasar tersebut menjadi tempat utama transaksi jual beli ikan antara nelayan, pedagang, dan konsumen. Namun, seiring dengan meningkatnya jumlah pedagang dan perubahan kebiasaan belanja masyarakat, para pedagang dihadapkan pada tantangan besar dalam menarik minat beli konsumen. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi para pedagang ikan adalah ketidaknyamanan pasar, kondisi pasar yang ramai, bau pasar yang amis, dan lingkungan yang kurang tertata membuat konsumen enggan berbelanja di pasar tradisional. Banyak konsumen yang akhirnya memilih untuk berbelanja di supermarket atau melalui layanan belanja online yang lebih nyaman. Selain itu, banyak pedagang yang masih menggunakan metode jualan tradisional tanpa inovasi. Mereka belum memanfaatkan teknologi seperti media sosial untuk promosi atau menerima pesanan secara online. Akibatnya, mereka kesulitan menjangkau konsumen yang kini lebih memilih cara belanja yang praktis. Persaingan di pasar ikan mayangan juga semakin ketat karena banyaknya jumlah pedagang yang menjual produk serupa. Sedangkan pedagang yang tidak memiliki strategi pemasaran yang efektif akan kesulitan menarik pelanggan. Ditambah lagi perubahan perilaku konsumen yang kini lebih menyukai transaksi yang cepat dan praktis, semakin memperburuk keadaan pedagang tradisional. Nah, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, ada beberapa pedagang mulai menerapkan strategi baru, seperti meningkatkan kualitas ikan dengan penyimpanan yang lebih baik, menawarkan pelayanan tambahan seperti membersihkan dan memotong ikan sesuai permintaan pelanggan, serta memanfaatkan media sosial mereka seperti Facebook, WhatsApp, dan Instagram untuk menerima pesanan dan mempromosikan dagangan mereka. Beberapa pedagang juga mulai menerapkan strategi penyesuaian harga dengan pemberian bonus kepada pelanggan yang membeli ikan dalam jumlah tertentu agar lebih menarik minat beli konsumen mereka. Agar tetap bertahan di tengah persaingan dan perubahan kebiasaan konsumen, pedagang ikan di pasar mayangan perlu menerapkan strategi pemasaran yang lebih inovatif lagi. Fenomena ini menarik untuk dikaji lebih dalam, mengingat keberhasilan pedagang dalam menarik minat beli konsumen tidak hanya berdampak pada keberlangsungan usaha mereka, tetapi juga pada dinamika ekonomi lokal. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada strategi yang diterapkan oleh pedagang ikan di pasar mayangan untuk meningkatkan minat beli konsumen, serta mengidentifikasi faktor-faktor apa saja pendukung dan penghambat dalam penerapan strategi tersebut. Dalam keterangan di atas, peneliti memiliki pemikiran untuk mengkaji penelitian yang berjudul Strategi Pedagang Ikan dalam Meningkatkan Minat Beli Konsumen di Pasar Ikan Mayangan Probolinggo. Nah, berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah saya jelaskan tadi, maka dapat dirumuskan bahwa permasalahan dalam penelitian ini yaitu yang pertama,
Apa saja strategi yang diterapkan oleh pedagang di pasar ikan Mayangan untuk meningkatkan minat beli konsumen? Dan yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen di pasar ikan Mayangan Probolinggo? Dan yang terakhir, apa saja kendala yang dihadapi para pedagang dalam menerapkan strategi pemasaran di pasar ikan Mayangan Probolinggo? Sesuai dengan rumusan penelitian yang telah saya sebutkan tadi, maka tujuan penelitian ini yakni sebagai berikut. Yang pertama, untuk menganalisis strategi yang diterapkan oleh para pedagang ikan di pasar ikan Mayangan dalam meningkatkan minat beli konsumen. Dan yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen di pasar ikan Mayangan Probolinggo. Dan yang terakhir, untuk mengetahui kendala yang dihadapi para pedagang dalam menerapkan strategi pemasaran di pasar ikan Mayangan Probolinggo. Sebelum saya menjelaskan penelitian ini lebih lanjut, saya akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam penelitian ini. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Gengsar Adiguna dengan judul Strategi Pemasaran Para Pedagang Kecil dalam Meningkatkan Minat Beli Konsumen Pasca Relokasi Pasar Induk di Tejo Agung 24 Kota Metro. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menemukan hasil bahwa pedagang kecil menerapkan strategi pemasaran yang meliputi produk, harga, promosi, dan tempat. Dari segi produk, mereka menyediakan barang berkualitas, sedangkan dari segi harga, mereka menetapkan harga umum, dan dalam promosi mereka memberikan diskon untuk pembelian dalam jumlah banyak. Sementara dari segi tempat, keberadaan pasar ini berdampak pada perputaran ekonomi di wilayah pinggiran kota metro. Yang kedua, penelitian oleh Auliana Aprianisa yang berjudul Analisis Inovasi Pedagang Ikan Dusun Tembora dalam Meningkatkan Minat Beli Konsumen di Desa Apitaik, Kecamatan Peringgabaya, Kabupaten Lombok Timur. Studi ini juga menggunakan metode kualitatif dan menemukan hasil bahwa pedagang ikan di Desa Apitaik telah menerapkan berbagai inovasi untuk meningkatkan minat beli konsumen. Inovasi ini memberikan dampak positif bagi pedagang, namun mereka masih menghadapi kendala seperti persaingan harga di pasar tradisional, serta kesulitan dalam pengadaan stok ikan. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa strategi pemasaran dan inovasi merupakan faktor utama dalam meningkatkan minat beli konsumen. Namun, penelitian yang saya lakukan yang berjudul Strategi Pedagang Ikan dalam Meningkatkan Minat Beli Konsumen di Pasar Ikan Mayangan Probolinggo memiliki fokus yang lebih spesifik, yaitu mengkaji bagaimana strategi pemasaran yang diterapkan oleh pedagang ikan di Pasar Mayangan, serta bagaimana mereka menghadapi tantangan dalam menarik lebih banyak konsumen. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai strategi pemasaran yang efektif bagi pedagang ikan di pasar ikan Mayangan Probolinggo. Yang kedua teorinya yaitu yang pertama ada pemasaran. Pemasaran adalah serangkaian aktivitas di mana pelaku bisnis memperkenalkan produknya kepada konsumen dengan tujuan agar mereka menerima dan tertarik pada produk tersebut melalui berbagai ide dan konsep yang ditawarkan. Dan yang kedua ada strategi pemasaran. Menurut Kotler, strategi pemasaran adalah pola yang
dibikin atau yang digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran suatu perusahaan. Ini mencakup serangkaian langkah-langkah bisnis yang dirancang untuk menarik perhatian konsumen dan memastikan mereka mengenal serta membeli produk yang ditawarkan. Dan yang ketiga ada minat beli. Minat beli dapat diartikan sebagai gambaran mental konsumen yang mencerminkan rencana untuk membeli produk dengan merek tertentu. Dan yang keempat, ada faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama, faktor internal, dan yang kedua, faktor eksternal. Faktor internal ini meliputi kondisi ekonomi, gaya hidup, konsep diri, yang semuanya itu dipengaruhi oleh keadaan pribadi seseorang, seperti pendapatan, pola pengeluaran, dan pandangan terhadap diri sendiri. Sementara itu, faktor eksternal mencakup sedangkan faktor eksternal mencakup harga, kualitas produk, kebudayaan, dan faktor sosial yang berhubungan dengan pengaruh lingkungan seperti budaya, subbudaya, kelompok referensi, dan status sosial. Semua faktor-faktor ini berkontribusi pada proses pengambilan keputusan pembelian konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan gambar kerangka konseptual di samping, dalam penelitian ini menggambarkan hubungan antara strategi yang diterapkan oleh pedagang ikan dengan minat beli konsumen di Pasar Ikan Mayangan Probolinggo. Para pedagang ikan di Pasar Ikan Mayangan menerapkan strategi pemasaran berbasis marketing mix atau 4P guna menarik lebih banyak pembeli dan meningkatkan transaksi. Yang pertama ada produk. Para pedagang menyediakan ikan segar dari nelayan setiap hari dengan berbagai pilihan seperti ikan tongkol, ikan kakap, ikan tenggiri, dan cumi, serta menjaga kebersihan lapak dan menggunakan es untuk mempertahankan kualitas ikan mereka. Dan yang kedua ada harga. Para pedagang menawarkan harga yang kompetitif sesuai daya beli masyarakat, serta diskon untuk pembelian dalam jumlah yang besar. Dan yang ketiga, tempat. Para pedagang memilih lokasi strategis dekat pintu masuk pasar agar mudah dijangkau pembeli, serta menjaga kebersihan lapak mereka demi kenyamanan pelanggan. Dan yang keempat ada promosi, mereka memanfaatkan media sosial mereka dengan mempromosikan produk ikan mereka. Selain itu, para pedagang juga menggunakan promosi dari mulut ke mulut melalui pelayanan yang ramah sehingga membantu meningkatkan loyalitas pelanggan. Selain strategi pemasaran, ada beberapa faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen, yaitu ada faktor budaya seperti contoh kebiasaan masyarakat membeli ikan segar setiap hari. Dan yang kedua ada faktor sosial, yaitu para pedagang menjaga hubungan baik antara mereka dan pembeli atau membangun loyalitas kepada pelanggan. Dan yang ketiga ada faktor harga dan kualitas. Harga yang sesuai dengan kualitas ikan meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen. Dengan menerapkan strategi marketing mix dan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian, pedagang ikan dapat meningkatkan daya tarik lapak, menarik lebih banyak pembeli, serta meningkatkan transaksi di pasar ikan Mayangan. Yang terakhir ada metodologi penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan atau field research.
Menurut Sugiono, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian berlandaskan pada filsafat pospositivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, atau sebagai lawannya adalah eksperimen, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan, sedangkan analisis data bersifat induktif atau kualitatif. Penelitian kualitatif ini lebih menekankan makna daripada generalisasi. Dan yang kedua ada data dan sumber data penelitian. Yang pertama peneliti menggunakan data primer. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah para pedagang ikan, petugas pasar, dan para konsumen yang ada di pasar ikan Mayangan. Dan yang kedua ada data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan inventarisasi terhadap buku literatur, dokumen, artikel, dan data penunjang skripsi lainnya. Dan yang ketiga ada teknik pengumpulan data. Yang pertama ada observasi, dan yang kedua ada wawancara, dan yang ketiga ada dokumentasi. Dan yang terakhir ada pengecekan keabsahan data. Dalam penelitian kualitatif, pengecekan keabsahan temuan ini teknik yang dipakai oleh peneliti adalah teknik triangulasi. Yang baiklah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pada presentasi hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.